Tidak semua orang yang berdakwah harus hafal Quran. Kalau semua yang berdakwah harus hafal Quran, tidak ada orang yang berdakwah. Terutama di zaman kita sekarang ini. Kecuali sedikit saja. Kalau berdakwah harus tahu semuanya tentang sejarah Nabi SAW, maka tidak akan ada orang yang berdakwah. Kalau semua orang yang berdakwah harus hafal hadis Nabi SAW, tidak akan ada orang yang berdakwah. Tapi itu dianjurkan, bahkan ditekankan bagi kita untuk mengetahuinya. Harus kita bedakan dua ini. Nah, pertanyaan Bapak tadi kita kembalikan. Dakwah, kadar kamalnya, mereka harus tahu tentang ayat-ayat Allah. Paling tidak mereka hafal Al-Quran. Makanya di dalam sebuah kitab Ikhwatul Islam, kami pernah membaca sebuah kitab tentang biografi para ulama, profil para ulama. Para ulama itu diberikan pujian. Ada dua ulama pada waktu itu, mereka tercela gara-gara mereka tidak hafal Al-Quran. Padahal mereka hafal ribuan hadis Nabi SAW. Tapi Al-Quran itu sangat menentukan. Berarti kalau kita tidak hafal dakwah, tidakkah kita berdakwah kepada keluarga kita? Tidakkah kita berdakwah kepada anak-anak kita? Tidakkah kita berdakwah kepada tetangga kita, saudara-saudara kita, sesuai dengan ruang lingkup yang bisa kita miliki? Itu namanya dakwah. Nah, begitu juga dakwah. Jadi dakwah itu ada kadar wajibnya. Kadar wajib itu kita harus mengetahui apa yang kita dakwahi. Kita berdakwah tentang la ilaha illallah, harus kita tahu apa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, walaupun yang lain kita tidak tahu. Sehingga kita termasuk ke dalam ayat Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kalian saling memerintahkan kepada yang baik. Bagaimana kita bisa memerintahkan kepada yang baik kalau kita tidak tahu kebaikan itu sendiri? Bagaimana kita bisa melarang kepada kemungkaran kalau kita tidak tahu kemungkaran itu sendiri? Nah, sesuai dengan yang kita ketahui, maka berdakwahlah dengan apa yang kita ketahui. Tentunya jalurnya berbeda-beda. Jangan kebablasan. Baru misalnya kita ingin berdakwah di jalan Allah, kita langsung tampil ini, tampil itu. Belum saatnya, ada masanya. Tapi dakwah secara umum, terutama dakwah kepada keluarga, dakwah kepada istri, dakwah kepada anak-anak, itu adalah kewajiban kita semuanya. Itu dakwah. Sedangkan mereka yang berdakwah mungkin dalam skala yang sudah besar, maka mereka dituntut untuk menghafal ayat-ayat Allah, memahaminya, menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Karena menghafal ini, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dulu kami banyak sekali membaca, yang tersisa adalah hafalan-hafalan kami. Karena memang hafalan itu di dalam agama Islam, di antara salah satu yang dianjurkan adalah hafalan. Makanya para ulama menyebutkan yang demikian, kami banyak sekali membaca, tapi yang tersisa adalah apa yang kami hafal. Makanya kenapa anak-anak kita dianjurkan untuk menghafal Al-Quran? Karena ada masanya di kala nanti mereka berdakwah, mudah bagi mereka menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan mereka sudah tahu di mana letaknya, di mana posisinya. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi SAW. Itu kalau berdakwah secara skala besar.